Dialektika pada mulanya menunjuk pada debat dengan tujuan utama menolak argumen lawan atau membawa lawan kepada kontradiksi-kontradiksi, dilema, atau paradoks, atau seni bertukar pendapat. Secara umum, seorang dialektikawan adalah seorang yang tidak membiarkan sesuatu tidak dipersoalkan. Meskipun dialektika digunakan sebelum Sokrates, namun dialah yang memberikan bentuk klasik dialektika. Dengan dialektika, Sokrates ingin membawa manusia kepada hakikat hal-hal dengan menjelaskan konsep-konsep secara bertahap. Dialog-dialog Plato meneruskan usaha ini, karena dialog-dialog itu berupaya menggali hakikat hal-hal melalui proses pernyataan dan kontradiksi. Dengan demikian, dialog-dialog itu menyiapkan jalan naik kepada realitas asali, yakni ide-ide. Karena itu, bagi Plato, dialektika adalah metode metafisika dan mendatangkan atau menghasilkan pengetahuan tertinggi. Dialektika secara bahasa berasal dari Yunani, dialektos, yang artinya pidato, pembicaraan, atau perdebatan. Berikut adalah beberapa arti pokok dari dialektika. Pertama, seni mengajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tepat dengan sebuah diskusi pada saat yang tepat, secara tepat, sedemikian rupa sehingga menyebabkan pengetahuan jadi masalah. Kedua, seni memperoleh pengetahuan lebih baik tentang suatu topik dengan pertukaran pandangan-pandangan dan argumen-argumen yang rasional. Ketiga, seni mendapatkan pengetahuan yang benar tentang sebuah topik dengan penggunaan proses penalaran formal. Keempat, metode mencapai suatu definisi bagi sebuah konsep dengan cara menguji ciri-ciri umum yang ditemukan dalam sejumlah contoh khusus dari konsep itu. Kelima, metode klasifikasi yang memungkinkan pembagian sebuah konsep menjadi subbagian, mengadakan pembagian antara genus dan spesies. Keenam, istilah yang kadang-kadang digunakan untuk menamakan cabang logika, yang mengemukakan aturan-aturan dan cara-cara penalaran dengan tepat, juga untuk menunjukkan analisis sistematis, logis, untuk memperlihatkan apa yang dikandungnya. Ketujuh, dalam arti lebih luas, dialektika identik dengan logika formal, dengan studi tentang bentuk dan hukum pemikiran manusia sebagaimana adanya. Kedelapan, suatu proses untuk mencapai suatu posisi atau kondisi melalui 3 tahap, yakni tesis, antitesis, dan sintesis. Tolak pangkal dari cara kerja pikir Sokrates adalah bertanya. Ia malahan pernah berkata bahwa hidup yang tidak dipertanyakan itu tidak layak untuk dihidupi. Dengan begitu, ia memang menyanggah kaum sofis yang pandai bicara, tetapi konon sesungguhnya tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Karena Sokrates tahu bahwa ia tidak tahu, ia memulai segalanya dengan bertanya kepada siapapun. Dengan bertanya, ia menolong orang untuk menemukan sendiri apa yang menurut mereka adalah nyata, benar, dan baik. Bertanya juga merupakan instrumen utamanya ketika menerapkan maiotiche techne. Dia berpendapat roh itu hamil kebenaran, sehingga orang yang bertanya itu bekerja mirip dengan bidan yang membantu proses kelahiran. Bertanya merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. Orang yang ditanya akan memberikan jawaban. Pertanyaan Sokrates yang berikutnya terhadap suatu jawaban akan lebih mendalam lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Terjadilah tanya jawab kesohor seperti yang dilakukannya dengan kaum sofis. Proses tanya jawab itulah yang disebut dialegestai atau bercakap-cakap, dan menjadi dasar bagi metode dialektik yang dikembangkan oleh Sokrates. Berbeda dengan Zenon yang memahami dialektik sebagai seni untuk berdebat, yang terjadi dalam dialektik Sokrates adalah gerakan nalar menuju kebenaran. Sokrates melihat bahwa akal yang mendekati kebenaran itu bekerja dengan 2 cara, yakni induksi dan definisi. Kelak kedua cara ini disistematisasikan oleh Aristoteles. Induksi terjadi jika akal menginterpretasikan fakta pengalaman sedemikian rupa sehingga menjadi definisi,
atau prinsip dari hal-hal partikular menuju tesis universal. Hal inilah yang menjadi prinsip bagi kerja pikir yang konsisten dan sebenarnya merupakan dasar bagi logika yang kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Aristoteles. Dalam kasus Sokrates, fakta itu dicarinya dengan cara bertanya pada orang-orang profesional, semisal seniman, tukang, dan sebagainya. Biasanya, hal yang dicarinya pada para profesional itu adalah keutamaan atau arete, dan kebajikan atau virtu dalam kehidupan profesi mereka masing-masing. Sebenarnya, perkara inilah yang juga merupakan salah satu fokus perhatian Konfusius di Timur Jauh, kira-kira 1 abad sebelum Sokrates. Bagi Sokrates, kegiatan itu ditetapkan sebagai eksperimen manusia untuk mempelajari dirinya sendiri. Kenalilah dirimu, katanya. Pada tahap terakhir, ia akan berusaha mereduksikan definisi-definisi tertentu menjadi konsep-konsep yang universal. Selanjutnya, ia akan menimbang orang untuk menarik kesimpulan-kesimpulan khusus dengan berbasis pada konsep-konsep universal yang telah ditetapkan, atau prinsip dari tesis universal menuju implementasi partikular. Proses seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai metode induksi, yang kendati begitu belum digunakan oleh Sokrates. Di kemudian hari, Aristoteles lah yang memadukan proses tersebut dengan logika yang didirikannya. Dalam kerangka ini tidak terlalu salah bila dikatakan bahwa deduksi bekerja atas dasar masukan induksi. Kelak pendapat ini akan menjadi bahan perdebatan besar dalam filsafat, terutama terkait dengan pertanyaan apakah manusia bisa mencapai pengetahuan yang benar, dan apalagi kebenaran tanpa harus melalui pengalaman. Sampai sekarang, perdebatan antara kaum empiris dan kaum rasionalis mengenai dilema ini masih terjadi. Sokrates sendiri menarik kesimpulan dengan pernyataan yang terkenal, yakni yang ia ketahui hanyalah bahwa ia tidak tahu. Tentu saja pernyataan itu terlalu merendah, meski Sokrates sendiri tidak berhenti sampai di situ. Melalui keutamaan-keutamaan yang diperolehnya lewat dialektik, Sokrates berusaha menetapkan keutamaan-keutamaan universal yang berlaku bagi manusia, seperti keadilan dan keberanian. Keutamaan-keutamaan seperti inilah yang disebutnya sebagai idea atau eidos, yang di kemudian hari disebut dan diuraikan lebih lanjut oleh Platon sebagai forma atau bentuk. Dialektik Sokrates mencakup juga pendekatan yang bersifat analogis. Sebagai contoh, ia membandingkan filsuf yang mengobati akal dengan dokter yang mengobati badan yang sakit. Dari sinilah istilah psikiatri atau dokter yang mengobati akal itu berasal. Pada suatu hari Sokrates berkunjung ke rumah temannya yang begitu gembira atas kedatangannya. Temannya itu lalu berkata, "Sokrates, tahukah kamu apa saja yang aku dengar tentang salah seorang muridmu?" Pertanyaan itu menunjukkan teman Sokrates mengajak untuk ghibah. Sokrates selalu menjawab, "Tunggu sebentar. Sebelum kamu bercerita kepadaku, aku ingin kamu menjawab dulu 3 pertanyaan berikut. Namanya ujian 3 lapis. Pertanyaan pertama adalah ujian kebenaran. Apakah kamu merasa sudah pasti benar berita tentang muridku yang akan kamu ceritakan itu?" "Tidak," jawabnya. "Sebenarnya aku mendengarnya dari orang lain." "Baik," kata Sokrates. "Jadi kamu tidak tahu apakah yang akan kamu ceritakan itu berita benar atau salah. Sekarang menuju lapis kedua, ujian kebaikan. Apakah yang akan kamu katakan tentang muridku itu adalah cerita tentang sesuatu yang baik?" "Tidak, ini cerita tentang keburukan muridmu," jawab temannya. "Jadi," kata Sokrates, "kamu ingin bercerita tentang sesuatu yang buruk tentang dirinya, meskipun kamu tidak yakin apakah berita itu benar." Temannya mengangguk dan merasa agak malu. Sokrates melanjutkan bertanya. Pertanyaan ketiga, ujian kemanfaatan. "Apakah yang akan kamu katakan kepadaku tentang muridku itu akan ada manfaatnya bagiku?" "Tidak, kukira tidak ada manfaatnya," jawab temannya. "Kesimpulannya," kata Sokrates,
cerita yang akan kamu katakan kepadaku itu belum tentu benar tentang sesuatu yang buruk dan tidak berguna. Lalu, mengapa kamu masih akan menceritakannya juga?" Lelaki teman Sokrates itu terdiam dan merasa malu. Metode dialektika Sokrates melibatkan pertanyaan-pertanyaan dan dialog yang dirancang untuk merangsang pemikiran kritis dan membimbing lawan bicaranya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang suatu konsep. Sokrates seringkali menggunakan teknik berikut ini. 1. Elenchos atau pertanyaan menyelidiki. Sokrates sering mengajukan serangkaian pertanyaan untuk menyelidiki keyakinan atau pengetahuan seseorang. Ia berusaha untuk membawa orang tersebut menyadari ketidakpastian atau kekurangan dalam pemahaman mereka. Misalnya, apa yang menurutmu keadilan itu? Atau, bagaimana kita bisa tahu apa yang benar? Kedua, ironi Sokratik. Sokrates sering menggunakan ironi untuk menyelidiki pemahaman orang lain. Ia mungkin bersikap seolah-olah tidak tahu atau meragukan sesuatu, meskipun sebenarnya ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Ini bertujuan untuk merangsang dialog dan menggali lebih dalam pemikiran lawan bicara. Ketiga, reductio ad absurdum. Sokrates sering menggunakan teknik ini untuk membuktikan ketidaksesuaian atau konsekuensi ekstrim dari suatu pandangan. Ia akan membimbing lawan bicara menuju kesimpulan yang tidak masuk akal atau tidak dapat diterima, menunjukkan bahwa pandangan tersebut mungkin tidak benar. Keempat, definisi dan klarifikasi. Sokrates sering meminta lawan bicara memberikan definisi lebih jelas atau klarifikasi tentang suatu konsep. Ia ingin memastikan bahwa pemahaman mereka tentang istilah atau ide tertentu konsisten dan jelas. Kelima, hipotesis dan pembuktian. Sokrates sering mengajukan hipotesis atau proposisi untuk kemudian dibuktikan atau ditolak oleh lawan bicara. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep tersebut. Keenam, analogi dan perbandingan. Sokrates sering menggunakan analogi atau perbandingan untuk membantu lawan bicara memahami konsep secara lebih baik. Ia bisa menggunakan kisah atau situasi konkret untuk membawa konsep abstrak ke dalam konteks yang lebih mudah untuk dipahami. Metode dialektika Sokrates ini dirancang untuk merangsang pemikiran kritis, memperjelas konsep, dan membantu individu mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Pada akhirnya, Sokrates tidak memberikan jawaban tetap, melainkan mendorong orang untuk terus mencari kebenaran dan keadilan melalui dialog dan refleksi. Untuk memahami cara kerja metode dialektika Sokrates, mari kita simak contoh percakapan antara Sokrates dengan Euthyphro tentang kebaikan atau kesalehan berikut ini. Sokrates berkata, "Sekarang, apa yang harus kita katakan mengenai kebaikan, Euthyphro? Menurut perkataanmu, sesuatu itu baik karena sesuatu itu dicintai oleh semua dewa. Betulkah demikian?" Euthyphro berkata, "Iya." Sokrates berkata, "Apakah karena sesuatu itu baik atau karena alasan lain?" Euthyphro berkata, "Tidak, itulah alasannya." Sokrates berkata, "Jadi, sesuatu itu dicintai karena sesuatu itu baik, bukan sesuatu itu baik karena sesuatu itu dicintai." Euthyphro berkata, "Tampaknya demikian." Sokrates berkata, "Sebaliknya, apa yang dikasihi para dewa ada dalam keadaan ini. Maksudnya, ada dalam keadaan dikasihi para dewa karena para dewa mengasihinya." Euthyphro berkata, "Tentu saja demikian." Sokrates berkata, "Jadi, apa yang dicintai para dewa bukanlah sesuatu yang baik, Euthyphro. Dan juga, apa yang baik bukanlah apa yang dicintai para dewa, sebagaimana engkau katakan. Keduanya berbeda satu sama lain." Euthyphro berkata, "Bagaimana bisa begitu, Sokrates?" Sokrates berkata, "Karena kita telah sepakat, bukan, bahwa sesuatu yang baik dikasihi karena sesuatu itu baik, bukan sesuatu itu baik karena sesuatu itu dikasihi." Euthyphro berkata, "Ya." Sokrates kemudian berkata, "Sedangkan,
Apa yang dikasihi para dewa ada dalam keadaan ini karena para dewa mengasihinya. Sesuatu dikasihi para dewa karena para dewa mengasihinya, dan bukanlah bahwa para dewa mengasihi sesuatu karena sesuatu itu ada dalam keadaan dikasihi para dewa. Euthyphro berkata, engkau berkata benar. Sokrates berkata, tapi jika apa yang dikasihi para dewa dan sesuatu yang baik adalah hal yang sama, Euthyphro, maka jika sesuatu yang baik dikasihi karena sesuatu itu baik, apa yang dikasihi para dewa dikasihi karena sesuatu itu dikasihi para dewa. Dan lagi, jika apa yang dikasihi para dewa dikasihi para dewa karena para dewa mengasihinya, maka sesuatu yang baik menjadi baik karena para dewa mengasihinya. Bagaimanapun juga, dalam kenyataan sebenarnya, engkau dapat melihat bahwa keduanya berhubungan justru dalam cara yang berlawanan, sebagaimana dua hal yang seluruhnya berbeda. Satu dari keduanya dapat dikasihi karena para dewa mengasihinya, sedangkan yang lainnya para dewa dikasihi karena yang lainnya ini dapat dikasihi. Dengan demikian, Euthyphro, ketika engkau ditanya apakah hal baik itu, tampaknya engkau seolah lebih suka tidak menjelaskan hakikatnya, tapi memberitahuku satu dari antara sifat-sifatnya, yakni bahwa hal baik itu memiliki sifat dikasihi oleh semua dewa. Tapi engkau masih belum mengatakan kepadaku hakikat hal baik itu. Jadi, tolong jangan sembunyikan itu dariku, tapi mulailah lagi dari awal dan katakan kepadaku apakah hal baik itu. Entah hal baik itu adalah sesuatu yang dikasihi para dewa atau yang memiliki sifat lainnya apapun, sebab kita tidak sepakat mengenai hal ini. Di luar perihal itu, kini katakanlah kepadaku apakah hal baik dan hal tidak baik itu. Dari dialog tersebut bisa kita skemakan cara kerja dialektika Sokrates sebagaimana yang terpampang dalam layar. Pertama-tama, Sokrates mengetengahkan masalah yang akan dia angkat dengan cara mengajukan pertanyaan kepada lawan bicaranya. Hal ini diistilahkan sebagai elenchos atau pertanyaan menyelidiki. Permasalahan tersebut adalah tentang apa itu kebaikan atau kesalehan. Kemudian Sokrates mengusulkan jawaban atas pertanyaan tersebut, yang biasanya berupa pengetahuan yang lumrah dikenal oleh orang pada umumnya, termasuk oleh lawan bicaranya. Sang lawan bicara meyakini bahwa sesuatu itu baik karena sesuatu itu dicintai oleh semua dewa. Lantas, Sokrates memberikan alternatif jawaban yang tak terpikirkan oleh lawan bicaranya, namun sebenarnya disetujui olehnya. Alternatif jawaban tersebut adalah bahwa sesuatu itu dicintai karena sesuatu itu baik. Apa perbedaan antara keduanya? Kedua kalimat tersebut pada permukaannya terlihat sama, namun sebetulnya sangat berbeda. Alternatif jawaban pertama, yakni sesuatu yang dicintai adalah kebaikan, mengindikasikan bahwa kebaikan dinilai dari sesuatu yang berada di luar kebaikan itu sendiri, yakni dinilai dari cinta atau kasih. Padahal cinta dan kasih bukanlah ukuran sesuatu yang dianggap baik. Bisa jadi ada orang yang mencintai sesuatu tapi sesuatu tersebut justru tidak baik. Sedangkan alternatif jawaban kedua, yakni kebaikan adalah sesuatu yang dicintai, mengindikasikan bahwa kebaikan tetaplah merupakan kebaikan, tidak tergantung kepada cinta atau kasih. Namun, kebaikan pada tabiatnya memang dicintai karena ia merupakan kebaikan. Kemudian, dua alternatif jawaban tadi diuji oleh Sokrates melalui pro dan kontra. Apa argumen yang mendukungnya dan bagaimana kemungkinan untuk menyangkalnya? Setelah itu, barulah kelihatan mana jawaban yang kuat secara bangunan argumen dan mana yang lemah. Akhirnya, di hadapan dua alternatif jawaban yang sudah diuji itu, kita diminta untuk memilih. Bisa jadi pilihan kita adalah salah satu antara alternatif A, yang dalam hal ini adalah bahwa sesuatu itu baik karena dicintai, atau alternatif B, yang dalam hal ini adalah bahwa sesuatu itu baik karena sesuatu itu dicintai. Atau bisa jadi pilihan kita mengarah kepada kompromi antara pilihan A dan B, yang dalam hal ini adalah bahwa ada kalanya sesuatu itu baik karena dicintai, atau ada kalanya sesuatu itu baik karena sesuatu itu dicintai. Atau bisa jadi kita tidak mengkompromikan kedua alternatif jawaban tersebut,
tetapi memilih alternatif ketiga yang sama sekali lain dari alternatif sebelumnya. Metode dialektika Sokrates, meskipun lahir pada zaman Yunani kuno, terus memiliki daya tarik dan relevansi dalam dunia pemikiran kontemporer. Pendekatan dialektis yang diadopsi oleh Sokrates dengan pertanyaan-pertanyaannya yang mendalam dan dialog reflektif telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran kritis dan filosofis. Sokrates, sebagai pengacara pikiran yang ulung, mendorong kita untuk melampaui pemahaman dangkal dan mencari kebenaran yang lebih mendalam. Metode dialektikanya tidak hanya sekedar alat untuk mencapai pemahaman etika, melainkan juga sebagai pendorong refleksi diri dan eksplorasi ide-ide yang mendasar. Meskipun kita mungkin tidak memiliki catatan langsung dari ajaran Sokrates, warisan metodenya terus hidup melalui tulisan-tulisan muridnya, terutama Plato. Ide-ide Sokrates tentang pemikiran kritis, pengembangan konsep etika, dan penerimaan ketidakpastian dalam pengetahuan telah menjadi fondasi bagi banyak filsuf yang datang setelahnya. Pentingnya dialektika Sokrates dapat dilihat sebagai sebuah panggilan untuk terus bertanya, merenung, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan moralitas. Dalam dunia yang terus berubah, metode dialektika Sokrates memicu semangat filosofis untuk menjelajahi kompleksitas hidup dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang arti eksistensi. Sebagai penutup, metode dialektika Sokrates adalah sebuah warisan intelektual yang mengajarkan kita bahwa dalam upaya mencapai pemahaman yang lebih tinggi, pertanyaanlah yang menjadi kunci, dan dialog adalah jalan menuju kebenaran sejati. Sokrates bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang pionir yang mengajak kita untuk terus berpikir, merenung, dan mencari makna dalam perjalanan pikiran kita sendiri.